Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali di kelas matematika kelas 8 dalam materi bangun ruang sisi datar. Kali ini yang akan kita bahas adalah materi tentang balok. Minggu kemarin sudah dibahas tentang kubus. Adapun dari kompetensi dasarnya yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang, khususnya untuk balok. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat membuat jaring-jaring balok melalui benda konkret, dapat menemukan turunan rumus luas permukaan balok, menghitung luas permukaan balok, dan menghitung volume balok. Adapun unsur-unsur balok, unsur-unsur balok sebenarnya sama seperti unsur-unsur kubus. Yang pertama, titik sudut yaitu huruf-hurufnya yaitu K, L, M, N, O, P, Q, R. Kemudian ada rusuk. Rusuk itu adalah garis yang berwarna merah, misalkan KL, LM, MN, KN, OP, PQ, QR, OR, KO, LP, MQ, NR. Kemudian untuk sisi berarti bagian yang berbentuk persegi panjang, misalkan KLMN. Nah, penyebutan untuk sisi itu harus berurutan sesuai alfabet ya. Jadi misalkan KLMN, OPQR dan melingkar, KLPO, LMQP, KNRO. Kemudian ada NMQR. Kemudian ada diagonal sisi. Diagonal itu berarti bagian yang berupa garis miring. Diagonal sisi pada gambar ditunjukkan dengan garis warna biru. Diagonal sisi berarti diagonal yang berada pada sisi permukaan balok. Contohnya di situ digambarkan adalah LQ. Kemudian diagonal ruang berarti diagonal yang berada pada dalam ruangan balok. Di situ digambarkan dengan garis putus-putus berwarna biru. Contohnya LR. Bidang diagonal berarti diagonal yang berupa bidang, digambarkan pada gambar balok tersebut yang berwarna atau arsiran warna kuning, LMRO. Berikut lebih lengkap untuk unsur-unsurnya. Ya, di situ sudah dituliskan semua. Banyaknya titik sudut ada 8, banyak sisi 6, banyak rusuk 12, bidang diagonal ada 6, bidang diagonal sisi 12, diagonal ruang 4 beserta dengan keterangan-keterangannya. Nah, untuk jaring-jaring balok itu adalah kalau kita buka balok kemudian kita lebarkan, maka terbentuklah yang namanya jaring-jaring balok. Pada gambar tersebut sudah ditampilkan beberapa contoh dari jaring-jaring balok. Adapun luas permukaan balok berarti jaring-jaring yang sudah kita buka tadi akan kita hitung luas per masing-masingnya, maka menjadi luas permukaan balok. Nah, di situ pada gambar diberikan arsiran ada 3 warna, kuning, biru, dan merah. Maka kita ambil warna kuning. Warna kuning itu ada dua atau satu pasang bagian depan dan belakang. Warna merah bagian atas dan bawah, dan warna biru bagian kanan dan kiri. Maka pada luas permukaan balok di bagian depan di situ dituliskan dengan angka 2 kali. Nah, di situ 2 kali P dikali L atau panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Artinya panjang kali lebar yang berwarna merah itu bagian atas bawah. Bagian panjang kali tinggi itu yang berwarna kuning bagian depan dan belakang. Dan bagian luas kali tinggi itu yang berwarna biru bagian kanan dan kiri. Maka luas permukaan balok dapat dituliskan 2 kali PL ditambah PT ditambah LT. Kemudian untuk volume balok itu berarti kita menghitung isi bagian balok, maka tinggal kita kalikan ukuran-ukurannya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi.
Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah balok dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Maka luas permukaan balok yaitu 2 kali panjang lebar ditambah panjang tinggi ditambah lebar tinggi. Maka setelah kita masukkan angka-angkanya, maka luas permukaan balok 280 cm persegi. Untuk volume balok kita tinggal mengalihkan angkanya saja, panjang kali lebar kali tinggi 10 kali 6 kali 5, maka dapat dihasilkan 300 cm kubik. Ingat, satuan luas permukaan adalah persegi dan volume adalah kubik. Nah, untuk contoh soal cerita, kita lihat Doni mempunyai sebuah rumah yang di dalamnya memiliki sebuah kolam renang. Kolam yang mula-mula berisi air sebanyak 300 liter. Lalu Doni menguras air dari dalam kolam tersebut sampai volume air tersisa sepertiga dari sebelumnya. Maka carilah berapa kedalaman air yang tersisa di dalam kolam jika luas alas kolam tersebut sepanjang 2 meter persegi. Maka kita lihat diketahui air mula-mula yaitu 300 liter dan air sisa tinggal sepertiga, maka sepertiga dikali 300 yaitu 100 liter. Kita jadikan ke satuan meter kubik. Liter itu setara dengan desimeter kubik. Maka kalau kita jadikan meter kubik itu kita bagi 1000, maka menjadi 0,1. Luas alas kolam 2 meter persegi, maka volume adalah luas alas dikali tinggi, atau maka menjadi tingginya yaitu volume dibagi luas alas. 0,1 dibagi 2 yaitu 0,05 meter atau setara dengan 5 cm. Sekian materi untuk balok. Lebih lengkapnya untuk latihan kita ketemu di pertemuan berikutnya, khususnya untuk latihan kubus dan balok. Maka pelajari kembali materi kubus yang sebelumnya untuk latihan di minggu depan. Untuk pertemuan berikutnya lagi kita akan bahas tentang prisma dan limas. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.